Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Pembahasan terbaru yang sedang mengguncang dunia One Piece. Kali ini, bocoran mengenai bab 1158 telah keluar dan langsung menjadi topik panas di kalangan penggemar. Sumber paling terpercaya, Redon, sekali lagi memberikan petunjuk mengejutkan. Kali ini, semua petunjuk yang muncul mengarah pada satu peristiwa paling penting dalam sejarah One Piece, tragedi God Valley, tempat di mana bajak laut Rox lenyap, dan Rox de Zebek, manusia yang pernah digadang-gadang sebagai ancaman terbesar dunia, akhirnya jatuh. Di akhir chapter 1157, Gorosei tampak menggunakan Vigarland Garling untuk menghabisi Rox. Perintah itu sendiri sudah cukup menggambarkan betapa besar ancaman sang kapten legendaris. Dengan segera, para pembaca menyadari bahwa pertarungan besar akan segera pecah. Kisah ini bukan sekadar kelanjutan biasa, melainkan potongan sejarah yang selama ini hanya disebut dalam bisikan samar. Sejarah yang sempat terkubur, kini perlahan dibuka oleh tangan Oda. Cover story kembali melanjutkan perjalanan Yamato. Sebelumnya, Yamato mendatangi makam seorang pahlawan tak dikenal yang gugur saat melawan bajak laut Rox. Namun, jasad sang pahlawan hilang, dan semua tanda mengarah pada Gecko Moria. Sangat mungkin tubuh itu telah dijadikan zombie, mungkin Jigoro, atau bahkan sosok samurai besar lainnya yang telah jatuh di medan perang. Yamato digambarkan begitu penuh rasa hormat, menundukkan kepala di hadapan makam, seolah ingin menghormati setiap pengorbanan yang terjadi demi tanah Wano. Dari sikap itu, besar kemungkinan sampul berikutnya akan menunjukkan Yamato mendatangi makam Izo dan Ashura Doji, dua pahlawan yang gugur saat perang besar Onigashima. Bocoran paling mencengangkan datang. Disebutkan bahwa bab 1158 akan menyoroti pertarungan langsung antara Rox de Zebek dan Gol de Roger. Pertarungan yang selama ini hanya disebut sebagai legenda samar, akhirnya diperlihatkan. Sejak lama, keduanya dikenal sebagai Raja Samudra di era lama, namun tujuan mereka berbeda. Roger dikenal sebagai petualang yang mencari jawaban dan kebebasan, sementara Rox berjuang demi tahta dunia. Selama ini, hanya ada potongan-potongan cerita. Rox terlihat melawan Garling di Mary Joyce, sementara Roger kerap diperlihatkan bertarung dengan Garp. Namun dalam bab ini, panggung akan menjadi saksi bentrokan dua kekuatan terbesar, dua aura Haoshoku yang saling bertabrakan hingga membelah langit dan mengguncang bumi. Pertarungan itu akan dicatat sejarah sebagai awal dari era bajak laut legendaris. Sementara itu, Redon kembali melontarkan teka-teki. Ia hanya mengunggah gambar dua beruang yang sedang mengikat sabuk pengaman. Simbol sederhana, tetapi bagi yang sudah lama mengikuti, itu berarti bab berikutnya akan penuh dengan guncangan besar. Isi cerita yang tersebar memperlihatkan bagaimana pemerintah dunia menawarkan perjanjian kepada Garling. Jika ia bersedia menghabisi Rox, maka dirinya akan diterima menjadi bagian dari kekuatan besar mereka. Sebuah tawaran yang tampak menggiurkan, namun juga berbahaya. Disinilah muncul dilema moral. Apakah Garling akan menuruti perintah itu, ataukah ia memilih untuk tetap menjaga rasa hormat terhadap Rox? Jika menilik masa lalu, sangat mungkin Garling tidak akan mengkhianati Rox.
Ada momen di mana Rox menghajar Kaido karena Kaido berani bertindak kurang ajar kepada Garling. Itu menunjukkan bahwa meski kelompok Rox penuh konflik internal, ada rasa hormat yang masih dijaga di dalamnya. Jika benar begitu, maka chapter 1158 mungkin akan memperlihatkan Garling menolak tawaran Gorosei, bahkan mungkin mengambil langkah berbahaya dengan melawan kehendak pemerintah dunia. Chapter ini sekaligus membuka kembali misteri mengapa bajak laut Rox, kelompok paling kuat dalam sejarah, bisa hancur di God Valley. Jika diperhatikan, kelompok ini berisi tokoh-tokoh yang kelak menjadi Yonko, Whitebeard, Big Mom, dan Kaido. Secara logika, tidak ada kekuatan lain yang sanggup menghancurkan mereka, kecuali ada faktor lain yang ikut bermain. Mungkinkah ada pengkhianatan dari dalam? Ataukah pemerintah dunia menyusupkan agen rahasia untuk melemahkan mereka? Atau bisa jadi sifat ambisius setiap anggota justru menjadi akar kehancuran? Misteri inilah yang membuat God Valley menjadi salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah One Piece. Pertarungan antara Rox dan Roger akan menjadi adegan paling ikonik. Kedua sosok ini, dengan haki Hao Shoku tingkat tertinggi, akan memperlihatkan kekuatan yang tak bisa dibandingkan dengan generasi manapun. Roger mengangkat pedangnya, mengeluarkan jurus baru yang namanya diambil dari roh dalam mitologi Shinto Jepang. Rox, di sisi lain, memperlihatkan kekuatan brutal yang menjadi alasan kenapa seluruh dunia gentar mendengar namanya. Benturan keduanya bukan sekadar duel kekuatan, melainkan pertarungan dua ideologi. Roger berjuang demi kebebasan, sementara Rox berjuang demi tahta dunia. Selain itu, bocoran juga menyebutkan bahwa Rox tengah mengincar dua buah iblis legendaris. Salah satunya disebut sebagai buah mitologi yang hanya bisa diaktifkan sempurna oleh keturunan kerajaan tertentu. Ada dugaan bahwa buah ini berkaitan dengan Nika hitam, representasi destruktif dari Dewa Matahari. Jika benar, maka tujuan Rox bukan hanya sekadar menguasai lautan, melainkan menghancurkan tatanan dunia dan menobatkan dirinya sebagai penguasa tunggal. Namun, rencana itu tidak berjalan mulus karena tidak semua orang mau tunduk pada ideologi kehancuran. Semua ini membawa kembali satu pertanyaan penting. Kenapa Oda baru membuka tabir God Valley sekarang? Jawabannya jelas. Saga terakhir One Piece sedang berusaha menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Luffy, pemilik buah Nika sejati, berada di jalur yang berbeda dengan Rox. Jika Rox ingin menjadikan kekuatan Nika sebagai simbol kehancuran, Luffy justru menjadikannya simbol kebebasan. Kontras inilah yang menjadi inti pesan Oda, bahwa sejarah akan selalu berulang, namun pilihan manusialah yang menentukan arah akhirnya. Chapter 1158 akan menjadi bab monumental. Pertarungan Rox melawan Roger akan menjadi momen paling epik dalam sejarah One Piece. Saint Garling berdiri di persimpangan antara setia atau berkhianat, sementara pemerintah dunia menjalankan skema licik demi mempertahankan kekuasaan. Semua elemen ini berpadu, menciptakan bab yang akan dibicarakan selama bertahun-tahun ke depan. Dan jangan lupakan satu hal penting, minggu depan, chapter 1159 juga dipastikan rilis. Itu artinya, God Valley Incident akan terus berlanjut tanpa jeda, membuat setiap minggu ke depan menjadi festival penuh kejutan, penuh plot twist, dan penuh momen yang akan membuat seluruh fandom heboh. Era bajak laut legendaris bukan sekadar dongeng masa lalu, dan chapter 1158 akan membuka pintu menuju rahasia terbesar dunia. Rox, Roger, Garling, Gorosei,
semuanya memainkan peran besar. Sejarah akan mencatat bahwa di God Valley, lautan tidak hanya menyaksikan bentrokan kekuatan, tetapi juga bentrokan ideologi. Inilah titik awal dari akhir, di mana saga terakhir One Piece benar-benar memperlihatkan wujudnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.